Akhlakul karimah merupakan sebuah akhlak yang mulia. Istilah akhlak tak asing didengar di telinga kita. Akhlak merupakan tingkah laku yang melekat dalam diri seseorang. Akhlak muncul secara spontan tanpa terfikirkan terlebih dulu oleh pikiran kita. Akhlak berbeda dengan etika dan moral. Karena akhlak berdasarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul, yang berarti sumber akhlak yaitu Al-Quran dan hadis. Sedangkan etika dan moral berasal dari pikiran manusia. Namun, baik itu akhlak, etika ataupun moral sama-sama membahas baik buruknya tingkah laku manusia. Lawan kata akhlakul karimah adalah akhlakul sayyi'ah, juga disebut akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Akhlakul karimah juga disebut dengan akhlak mahmudah atau akhlak terpuji. Orang yang berakhlakul karimah, segala perbuatan yang dilakukannya akibat motivasi dorongan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlakul karimah dapat dibentuk dengan membiasakan akhlak yang baik di dalam kehidupan sehari-hari kita, karena itu cara yang paling mudah. Ruang lingkup akhlak tidak hanya mengatur tingkah laku antar manusia, tetapi ruang lingkup akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku Tuhan Sang Pencipta, akhlak terhadap sesama manusia, dan akhlak terhadap lingkungan. Sebenarnya jika kita menyadari, penerapan akhlakul karimah sering kita jumpai dalam setiap waktu di hidup kita. أشهد أن لا Menjalani perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu sholat, puasa, berdoa, berucap, dan bertingkah laku terpuji kepada Allah, termasuk ke dalam akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sudah jelas perintah Allah yang terdapat di dalam Al-Quran, seperti perintah untuk sholat yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 238 yang berbunyi, Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin, yang artinya peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Selain sholat, doa juga merupakan akhlak yang baik kepada Allah. Doa merupakan cara membuktikan kelemahan manusia di hadapan Allah. Berdoa merupakan inti dari beribadah. Dalam firman Allah di dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 60 yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Membaca Al-Quran juga bagian dari berakhlakul karimah terhadap Allah, karena termasuk ke dalam beriman kepada kitab-kitab Allah, apalagi dengan melakukannya dengan hati ikhlas tanpa paksaan, karena kita tahu betapa dahsyatnya pahala ketika kita membaca Al-Quran. Dalam meraih impian dan cita-cita kita, harus membuktikannya dengan usaha. Selain berdoa, kita juga harus tetap bertawakal. Namun, tawakal juga memerlukan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Sikap tawakal merupakan gambaran dari sabar dan menggambarkan kerja keras dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan suatu rencana.
Akhlak kita terhadap keluarga salah satunya terhadap orang tua. Kita sebagai anak sudah sepatutnya selalu berbuat baik kepada orang tua, terutama kepada ibu, karena ibu yang telah mengandung kita dan kemudian melahirkannya. Akhlak kita terhadap orang tua seperti selalu berbuat baik, selalu mengutamakan mereka dalam keadaan apapun, terutama kesibukan kita. Dalam firman Allah, Quran Surat Luqman ayat 14, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Quran Surat Luqman ayat 14. Akhlak kita terhadap lingkungan di sekitar kita, terutama rumah. Sebagai penghuni rumah, kita pastinya memerlukan suasana yang nyaman. Banyak aspek-aspek penting yang diperlukan dalam membangun sebuah kenyamanan. Salah satunya kebersihan, karena jika lingkungannya bersih, maka kita juga akan sehat, karena terhindar dari hal-hal kotor yang menjadi sumber penyakit. Islam merupakan agama fitrah yang sangat menganjurkan pemeluknya untuk selalu hidup bersih dan sehat. Dengan hidup bersih dan sehatlah manusia bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Tak asing kita dengar ungkapan bahwa kebersihan bagian dari iman bagi umat muslim. Ada sebuah hadis yang berbunyi, An Sa'din radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala thayyibun yuhibbut thayyiba, nadhifun yuhibbun nadhafata, karimun yuhibbul karama, jawadun yuhibbul juda, fanadhafu afniyatakum wala tusyabbihu bil yahudi. Rawahu Tirmidzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di video ini saya hanya mengilustrasikan beberapa contoh penerapan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya penerapan akhlakul karimah di kehidupan sehari-hari itu masih banyak. Penerapan akhlakul karimah yang saya ilustrasikan pada video ini itu secara tidak sadar sering kita lakukan di keseharian kita. Menurut saya, akhlakul karimah yang paling penting adalah beriman kepada Allah, karena beriman merupakan fondasi dari seluruh bangunan akhlak Islam. Jika iman sudah tertanam di dalam hati, nantinya akan terbentuk kepribadian akhlakul karimah yang lainnya. Dengan adanya pembelajaran mata kuliah tauhid dan akhlak tasawuf ini bisa dijadikan sebagai media pembelajaran dalam pembentukan kepribadian akhlakul karimah untuk meningkatkan amal soleh kita. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam video ini, terutama kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.